Boleh semuanya berdiri semua. Viva Indonesia Raya, Indonesia tanahku, tanah tumpahnya. Di sanalah aku berdiri dan mengandung hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh buka diri. Kita mulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita istrikin dulu ya anak. Boleh berdiri. Artinya hari apa? Hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar tentang kita, serta yang pemalas tidak naik kelas. Siapa yang pemalas tidak naik kelas? Hari ini ada apa? Tanggalnya? Tanggal 1 bulan? Bulan 11 itu bulan berapa? Bulan 11 tahun 2025. Tema kita hari ini yaitu benda di sekitarku. Apa tema kita hari ini? Benda di sekitarku. Tema. Tema kita apa? Benda di sekitarku. Iya, benar. Apa itu benda di sekitarku? Contohnya? Buku. Ya, benda di sekitarku itu. Benda itu ada dua macam. Satu benda hidup
Sebelum kita memulai tema kita hari ini benda di sekitarku, Ibu ada video. Jadi anak-anak itu harus menonton video dulu, pahami videonya ya. Pahami ya, perhatikan ya. Apakah kalian tahu benda itu apa? Manusia, hewan, tumbuhan, apa hanya manusia saja? Ayo kita cari tahu. Ternyata benda itu dibagi menjadi dua. Ada benda hidup dan ada benda mati. Tapi manusia, hewan, dan tumbuhan masuk ke dalam benda hidup. Sedangkan benda mati itu seperti meja, kursi, pulpen, dan lain-lain. Benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, warna. Coba kita amati sama-sama. Di sini Ibu memiliki berbagai benda. Coba kita klasifikasikan berdasarkan ukuran. Ukuran itu ada ukuran yang besar, ada ukuran kecil, ada ukuran sedang. Coba kamu klasifikasikan tulis di buku catatan masing-masing. Sekarang, coba kalian klasifikasikan berdasarkan bentuknya. Sekarang kita kelompokkan berdasarkan warna. Ditulis dalam tabel seperti ini. Benda itu memiliki dua ciri. Yang pertama, menempati ruang. Yang kedua, memiliki mata atau gerak. Oh iya, Ibu hampir saja lupa bahwa benda pun dapat dikelompokkan berdasarkan bahan pembentuknya. Karena benda itu dapat terbuat dari kayu, plastik, kertas, logam, dan lainnya. Sekarang kita bahas kayu. Kayu berasal dari mana ya? Betul, dari pohon. Coba apa saja ya benda yang terbuat dari kayu? Benda yang terbuat dari kayu memiliki kelebihan dan kelemahan. Apa saja ya kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya dan kelemahannya. Selanjutnya adalah kertas berasal dari pohon yang memiliki sedikit panjang dan berakhir menjadi kertas. Kertas ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dapat Itu ya, perhatikan yang mengamati buku. Jadi ada kelebihan dan ada kelemahannya ya. sekarang kita coba amati di sekitar rumahmu benda apa saja ya yang terbuat dari plastik. Ibu yakin benda-bendanya sangat banyak. Kenapa ya? Karena benda-benda itu banyak yang terbuat dari plastik. Selain itu, ternyata mudah dibentuk, tidak akan tembus air. Bertahan lama. Tapi plastik ini dapat dibentukkan banyak karena plastik susah untuk digunakan. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Lihat saja kalau plastik butuh 10 tahun untuk memulaikannya. Nah, sekarang ada benda yang terbuat dari kaca, logam, dan kayu. Coba kalian amati kandungan tulisan contoh bendanya apa saja dan tentukan kelebihan dan kelemahan dari setiap bahan benda tersebut. Wah, biarlah ya pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu harap kalian masih ingin mencari tahu dan menggali. Jadi apa intinya tadi? Ada berapa macam benda? Ada berapa macam benda? 2 macam. Ya, pintar.
Benda apa saja tadi? Benda hidup dan benda mati. Ibu minta tolong kepada anak-anak untuk meneliti, mengamati kelompok satu meja, mengamati meja. Meja itu terbuat dari apa? Kayu dari apa? Bentuknya bagaimana? Ya, tadi sudah ada di video. Jadi kelompok satu mengamati meja. Bagi bukunya, amati mulai sekarang ya. Kelompok dua mengamati buku. Nah, bagaimana mengamati buku nak? Buku tadi ada apa saja? Ada kelemahan dan ada kelebihan. Ya, amati bukunya. Bukunya ini berwarna apa? Bentuknya bagaimana? Fungsinya apa? Jadi kita rangkum semua buku ini. Ditulis di kertas satu lembar aja ya. Satu kelompok satu lembar. Kelompok tiga mengamati kursi. Kursi ini terbuat dari apa? Bentuknya bagaimana? Ya, fungsinya apa? Jadi diamati. Bentuknya bagaimana? Apa ya ini? Kursi ini apa ya? Itu. Di nama kelompok dan kelompoknya ya ditulis ya. Kelompok seperti ini. Semisal kelompok satu. Kelompok satu. Ini kelompok satu. Nama anggota siapa saja? Siapa? 2 siapa? 3 siapa? 4 siapa? 5 siapa? Tulis nama kelompoknya ya. Mulai sekarang. Dimulai. Satu kertas selembar aja. Satu kelompok, satu lembar. Siapa yang ya, kamu yang menulis. Nah, jadi kalian berempat mengamati meja. Ngomong siapa ini? Nah, ngomong sama kawannya. Meja itu bentuknya segitu. Ya. Jadi amati apa? Meja. Dan ini siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Ya. Kawan yang lain amati buku. Ngomong sama kawannya. Apa? Fungsi buku apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ya. Kalau ini sudah mengerti bagaimana? Kenapa belum? Apa mau lebih semangat dulu sebelum bekerja? Tepuk semangat. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi sudah semangat belum? Semangat. Boleh. Jangan lama ya. Tulis ya. Ya, kita kerjakan ya. Cuma mengamati nah ya. Iya, amati kursi. Jadi satu kelompok maju. Ya, assalamualaikum teman-teman. Kelompok saya mengamati meja dan gitu. Kelompok saya mengamati kursi ini. Ya. Jangan berbuka. Nah, biarlah. Dan siapa yang menulis? Kelompok
Meja. Ayo kelompok bekerja sama ya. Oke, bekerja sama ya. Lagi. Terus itu ada apa? Ini apa namanya? Ya. Yang kalau jumlahnya 3, tapi satu kita. Ya kalau yang satu jadi kayak ini. Iya, itu siapa? Berdiri. Berdiri. Ayo, semangat ganteng. Ganteng ibu ini nih. Sangat ganteng ya. Pintar. Apa? Lagi? Lagi? Kursinya ada apa? Ininya apa namanya? Pintar. Yang mengamati buku sudah? Ya. Satu aja, Nak. Satu kelompok satu aja yang menulis. Jadi kalian nomor satu itu keliru namanya kalau besar dia jadi satu yang menulis. Apa? Ini namanya apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau berkawan itu jangan saling lecet-lecetan. Sudah? Kalau sudah kumpul kawan ibu ya. Sini. Ya, kumpul semua ya. Ya. Kalau sudah kembali. Ya, kumpul sudah. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 ini. Dulu kelompok 1 ibu kesimpulan untuk kelompok 1 ya. Jadi meja itu ada bentuk meja itu persegi 4. Fungsinya untuk menulis. Meja pakai tiang ya, pakai tiang. Ada tempat kakinya dan ada laci. Kita ke kelompok ini ada tugas pribadi. Tugas pribadi ini ditulis di rumah, ya.
Ini dikerjakan di rumah ya. Tadi yo, Simpan ke atas, simpan ke atas. Ya, simpan ke atas ya. Kenapa simpan di luar sopan? Nggak boleh ke sopan, harus sopan. Ayo, sopan. Siapa yang mau sopan? Sudah, itu kerjakan di rumah. Kita mau menutup pelajaran hari ini. Ayo. Apa? Itu ember.